sangat menyayangkan pendidikan jangan sampai dimasukkan dalam kepentingan politik. Karena pendidikan ini kita bicara tentang profesionalisme. Jadi ada aturan seorang kepala sekolah. Jenjang pendidikannya apa? Dia harus guru biologi, guru fisika, guru matematika, bukan guru olahraga dijadikan kepala sekolah. Itu tidak ada aturan. Itu sudah di kementerian jelas. Dan sekolah-sekolah penggerak itu aturannya selama 4 tahun kepala sekolah tidak boleh diganti. Selama 4 tahun kepala sekolah tidak. Itu aturan. Dan jangan coba-coba pendidikan ini dimanfaatkan atau pendidikan dimasuk oleh kepentingan politik para kepala daerah. Saya tidak setuju hal itu. Itu wajib betul-betul dilantik kepala-kepala sekolah yang betul-betul bermutu dan memang betul-betul punya predikat untuk jadi kepala sekolah. Bukan karena tim sus. Itu menghancurkan generasi kita. Itu tidak boleh. Jadi kepala sekolah betul-betul dilantik itu betul-betul punya kompetensi, punya kemampuan, latar belakang jelas, punya sertifikasi. Saya ini bingung. Tapi tetap saja yang dilantik ini sebetulnya apa ya? Kita mau bangun Papua model, tapi kalau orang-orang yang urus ini mentalitas tidak jelas, masuk angin dengan segala macam cara, ya sama saja. Kepala dinas dan provinsi harus punya komitmen jelas. Aturan konsultasi ke BKD. BKD tidak bisa sembarang. Sesungguhnya setiap pelantikan itu harus ada tim seleksi, pengawas yang betul-betul melihat, oh ini betul-betul ini yang harus jadi kepala sekolah. Pikir begitu. Kepala sekolah itu bukan hanya asal dikasih. Ini kita bicara untuk dia memimpin kita generasi bangsa. Salah kasih orang yang tidak benar, tidak bertanggung jawab, asal bapak sedang dia mau didikan anak bagaimana? Kita ini bagaimana caranya generasi kita itu bisa mendapatkan predikat yang baik, lulus dengan predikat yang baik. Nah sekarang sekolah-sekolah ada yang dalam standar sekolah penggerak, ada guru penggerak. Dulu ini kan dia ada kategori-kategori. Dan itu saya yakin dong tahu itu. Jangan pura-pura tidak tahu. Lantik guru yang tidak berbobot, ganti guru yang berbobot. Dalam pelantikan kepala sekolah itu konsekuensinya pertama, mungkin guru itu pensiun. Kedua, kinerjanya buruk makanya diganti. Ini guru yang kinerjanya baik kok diganti dengan yang buruk. Contoh di Waropen, kepala sekolah SMA itu dia predikat sekolahnya sampai saya sudah pergi ke sana bulan kemarin. Saya ketemu itu SMA Negeri Urevese. Itu tuh dia sudah naik sampai di klasifikasi A. Dia masuk dalam sekolah penggerak. Sudah ditandatangani untuk aturan kepala sekolah penggerak itu 4 tahun. Oh ini kemarin diganti kepala sekolahnya, baru standar kepala sekolahnya guru olahraga. Ini kan memalukan kita. Gurunya sudah kepala sekolahnya berprestasi, sekolahnya sudah unggul, malah diganti. Ini ada apa? Saya tidak mau. Saya tetap protes dan saya minta untuk SK-nya dibatalkan. Kembalikan. Jangan diganti. SK-nya harus dibatalkan. SK kepala sekolah negeri Urevese itu dikembalikan ke ibu kepala sekolah yang lama itu Ibu Robi. Tidak bisa diganti karena apa? Ibu ini prestasinya sangat luar biasa. Ibu ada prestasinya luar biasa. Dan peringkat sekolah itu sampai sekarang dia sudah masuk ke A. Dia sudah masuk ke peringkat sekolah unggulan. Yang dimasukkannya itu dia masuk dalam sekolah penggerak. Sudah jalan. Yang tadinya tidak ada. Setelah Ibu Rogi ini pegang, dia naik sampai sekolah penggerak. Itu saya sudah bicarakan dengan kepala dinas provinsi Papua, kepala dinas pendidikan. Dan kepala dinas sudah bilang, ibu itu berprestasi, tidak bisa diganti. Kok bisa diganti tanpa setelah kepala dinas? Ini ada permainan apa? Sekarang yang korbankan sekolahnya. Karena kalau sekolah itu dia jadi sekolah penggerak, maka kepala sekolahnya selama 4 tahun itu tidak boleh diganti. 4 tahun ke atas tidak bisa diganti. Tunggu evaluasi. Karena potensi itu dia masih melihat keunggulan sekolah itu. Nah sekarang diganti. Berarti sekolahnya kan dikorbankan. Iya kan? Ini kepentingan siapa? Kepentingan siapa sampai pelantikan kacau begini? Jadi saya dari Majelis Zakat Papua khusus Ketua Pansus Afirmasi meminta untuk pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi kembali pelantikan kemarin. Jangan mengorbankan anak-anak kita hanya demi kepentingan politik. Baik kepala daerah, bupati, kabupaten kota yang mengusulkan nama yang terpenting masih itu tidak ada itu. Pelantikan kepala sekolah itu tidak ada intervensi bupati. Wajib itu lihat dari kemampuan anak itu, pendidik itu atau guru itu, bukan karena kepentingan. Jadi pelantikan kemarin itu dievaluasi kembali. Sekarang contoh, Waropen sedang di Palang, mungkin di kabupaten lain lagi begitu. Karena apa? Pelantikan sesuka hati, tidak melihat skill dan kemampuan guru itu. Ini kita bukan bicara masalah mau dan tidak mau, suka dan tidak suka. Ini masalah kemampuan, potensi. Itu
yang kita harus lihat. Itu yang saya tadi bilang, pendidikan ini senjata bagi kita untuk merubah Papua. Tapi kalau kita intervensi dalam bentuk politik untuk pendidikan, sampai kapan kita mau bangun negeri ini? Sampai kapan kita mau bangun Papua ini? Kalau semua lini ini diintervensi oleh politik, tidak ada celah. Pendidikan intervensi politik, kesehatan intervensi politik, semua intervensi politik. Siapa yang senang itu yang kasih jadi dia. Kita mau bangun Papua ini sampai Tuhan datang belum kita hasil. Karena itu kita tidak punya kita tidak punya hati, tidak punya pikiran yang baik, tidak punya akal yang sehat untuk bangun Papua yang lebih baik ke depan. Itu untuk pelantikan kemarin. Tolong Pak Kadis Pendidikan Provinsi Papua dan BKD dan Pak Sekda, tolong evaluasi kembali, melihat ulang dan jangan sampai korbankan anak-anak kita hanya demi kepentingan politik.